Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Paman yang belagu mengira dia adalah raja di rumahku. Karakter dalam cerita ini adalah IU, yaitu pamanku. Beberapa informasi kembali yang mungkin penting. IU dibesarkan di rumahku dengan ibuku, yaitu adik perempuannya, nenek, dan kakek. Dia menjadi anak emas ketika ibuku menghancurkan hidupnya. Bagaimana yang dia lakukan ini tidak relevan. Aku dibesarkan oleh kakek nenek, dan kakek meninggal 3 tahun yang lalu. Dan EU menjadi tuan rumah meskipun dia tidak tinggal di sini lagi. Jadi masalahnya adalah, aku memiliki cangkir kopi Harry Potter. Itu adalah hadiah dari ibuku 5 tahun yang lalu, dan aku selalu menggunakan cangkir itu untuk semuanya. Untuk minum jus, air, kopi, dan lain-lain. Dan cangkir yang lain hanya satu warna, tidak memiliki desain. Dia hanya dicat hitam atau biru, sehingga semua orang dapat mengetahui bahwa mug Harry Potter itu milikku. Aku tidak tahu, setahun atau 2 tahun yang lalu, pamanku mulai menggunakan mugku. Semua yang aku lihat aku ubah atau komplain dengan dia bahwa itu mugku. Ada 20 mug lagi di sana yang bisa dia gunakan. Pertama aku pikir dia mengambil yang mudah dilihat. Lalu aku mulai meletakkan mugku di paling belakang. Tetapi semua yang dia pilih adalah mug Harry Potter untuk digunakan. Aku mengeluh dengan nenek untuk berbicara dengannya dan kepada istrinya. Tetapi mereka hanya menertawakanku sambil berkata, "Itu hanya mug. Tunggu sampai dia selesai menggunakannya." Dan istrinya berkata, "Di rumah ibuku, dia selalu menggunakan cangkirnya." 10 bulan yang lalu, aku mulai berkencan dengan pacarku, dan dia melihat bagaimana keluargaku, bagaimana pamanku selalu menggunakan cangkir milikku, dan aku mengeluh, serta ini menggangguku. Itu menjadi lelucon di keluargaku. Ketika kami makan siang, paman berkata, "OMG, aku akan menunggu sampai keponakanku duduk, sehingga aku tidak bisa mendapatkan garpu atau sendok, karena di rumah ini semua orang memiliki sesuatu dengan ini, dan aku tidak dapat menggunakan apapun." Aku lelah untuk mengeluh tentang ini. Jadi untuk awal tahun, aku meminta pacarku mug Star Wars, hitam di bagian dalam, sehingga pamanku tidak akan menggunakan itu. Dia mengatakan bahwa dia suka mug dengan warna putih di bagian dalam, sehingga dia bisa melihat apa yang dia minum. Ya, aku suka dengan mug baruku. Itu indah. Perang bintang besar di tengah dengan karakter di sekitar, dan hitam di dalamnya. Ya, aku bisa menghabiskan minggu tahun baru di rumah pacar. Dan ketika aku kembali, nenekku memberitahu aku bahwa pamanku menggunakan cangkirku yang baru. Dan dia memberitahu istri paman bahwa pacarku memberi aku cangkir itu agar pamanku bisa menggunakannya. Mug Harry Potterku. Dan mereka semua menertawakannya. Ketika dia memberitahu aku ini, aku marah, menyuruh pacarku untuk mengatakan kepada paman untuk tidak menggunakan cangkirku. Karena pacarku memberikannya kepadaku, bukan dia. Nah, nenekku memberitahu aku bahwa lain kali pacarku akan memberikan cangkir kepada paman juga. Itu akan menyelesaikan masalah. Kebetulan, minggu depan aku akan melihat apakah dia menggunakan mugku atau yang lama. Jika dia menggunakan yang baru, aku berikan kepada pacarku, sehingga aku akan menggunakannya di rumahnya, atau meletakkannya di kamarku dan menggunakan yang Harry Potter. Maaf untuk ceritanya yang panjang. Aku tidak tahan sehari mengeluh tentang dia, dan orang-orang menertawakannya. Aku ingin seseorang berbicara buruk tentang dia, dan melihat apakah aku salah mengeluh tentang cangkir atau tidak. Hanya untuk memperjelas, dia melakukan itu dengan segalanya. Suatu hari dia meletakkan sandal jepit pacarku, dan nenek mengatakan kepada pacarku untuk membeli yang lain, karena pamanku hanya menggunakan apapun yang dia lihat terlebih dahulu, dan tidak pernah mengembalikannya. Tetapi aku berbicara dengan istri pamanku. Akhirnya, dia mengembalikannya. Cerita kedua. Saudari yang belagu menghancurkan kamar hotelnya, berhenti dari pekerjaannya, dan telah berbohong kepada orang tua tentang pekerjaannya. Jadi kami sudah tinggal di hotel sejak 3 Desember, karena kami menunggu untuk pindah ke rumah baru kami. Saudariku memiliki kamar hotelnya sendiri, dan aku tinggal di kamar orang tuaku. Pertama-tama, kamar hotel saudariku menjijikkan. Baunya seperti jamur, dan tempat sampah yang membusuk di hari yang panas.
Aku masuk ke dalamnya kemarin, dan ada begitu banyak cangkir kopi berjamur ada di sekitar ruangan itu, bersama dengan makanan berjamur yang membusuk. Ada beberapa tumpukan piring, wadah makanan beku, mangkuk, di seluruh ruangan yang penuh dengan makanan. Dia memiliki bungkus permen dan stik lollipop di seluruh lantai, stik es loli, remah-remah di sofa, konter, dan lain-lain. Botol soda kosong berserakan di lantai. Timer dan microwave telah melapisi makanan, mengunyah gumpalan permen karet dan buger pada benda-benda acak di seluruh ruangan. Aku pikir mungkin eksperimen ilmu makanan yang salah, dalam panci dan wajan yang diletakkan di atas kompor. Handuk dan pakaian di seluruh lantai kamar mandi. Rambut di seluruh dinding bak kamar mandi dan pancuran. Toilet yang tidak disiram, banyak gulungan tisu toilet kosong di lantai, kotoran kucing berserakan di lantai, makanan kucing berserakan di lantai, bahkan kotoran kucing di dinding dekat kotak pasir. Maksudku, ruangan itu terlihat seperti tempat pembuangan sampah dan baunya juga seperti itu. Tidak berlebihan, hanya kemalasan yang menjijikkan dan murni karena dia berada di ruangan ini sepanjang hari setiap hari. Ini membawa aku ke poin 2. Dia telah berbohong kepada orang tua tentang memiliki pekerjaan dan akan bekerja selama sebulan terakhir. Dia memberitahu aku bahwa dia berhenti dari pekerjaannya pada minggu kedua kami pindah. Dia tidak mencari pekerjaan lain atau melamar dimanapun. Dia telah berbohong kepada orang tua tentang pergi bekerja dan mendapatkan uang dengan telanjang secara online untuk orang asing. Dia juga telah menggoda salah satu pembantu rumah tangga yang bekerja di sini, dan aku yakin telah membawanya kembali ke kandang babinya lebih dari sekali. Dia benar-benar tidak tahu malu. Yang mengusirnya adalah lelaki itu juga. Punya pacar yang bekerja di sini karena aku pernah melihatnya bermesraan dengan gadis lain. Saudari tidak peduli. Dia juga memanfaatkan kolam renang dalam ruangan setiap hari, serta mengadakan pesta dansa di kamarnya, dan begadang atau tidur sampai sore. Jika orang tuaku melihat seperti apa kamarnya, mereka pasti akan marah. Mereka telah mengatakan kepadanya berkali-kali untuk memastikan kamarnya bersih, untuk menghindari biaya pembersihan tambahan, karena kamar dibayar oleh orang tua. Aku tidak berpikir mereka berpikir kamarnya bersih, dan mungkin itu sebabnya mereka tidak masuk ke kamarnya sama sekali bulan ini. Mereka juga akan marah mengetahui dia berhenti dari pekerjaannya tanpa uang cadangan, terutama karena dia berutang uang kepada orang tua. Dan untuk alasan apapun, saudariku menganggapnya lucu dengan tampilan kamarnya. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu menjijikkan, dan dia mulai tertawa. Ketika aku menyebutnya bau dan semua barang kotor di sekitar ruangan, dia tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu tidak lucu, itu menjijikkan. Dan kemudian aku seperti, cukup yakin ibu dan ayah tidak akan menganggap ini lucu sama sekali. Dan dia tertawa mengatakan mereka akan mengalami serangan jantung jika mereka melihat ruangan itu. Aku tidak tahu mengapa dia berpikir sangat lucu untuk hidup seperti itu. Kami pindah ke rumah baru pada hari Rabu, sehingga dia tidak akan bisa berbohong karena tidak bekerja lebih lama lagi. Kami juga harus memindahkan barang-barang kami dari kamar hotel ke gudang besok. Unit penyimpanan berada di seberang jalan dari rumah baru, sehingga mereka akan melihat seberapa kotor kamarnya, dan bagaimana dia tidak mengemasi apapun, kecuali dia benar-benar mendengarkan mereka dan membersihkan kamar atau mengemas kotorannya. Tapi, aku ragu dia melakukannya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.